Dasar anak manja. Sudah begini siang masih belum bangun. Rika? Rika? Yurika? Iya, Pak. Ayo bangun, sudah siang nih. Baik, Pak. Selamat pagi. Pagi? Numpang tanya, apa betul di sini rumah Kapten Kapal Sunardi? Betul, saya sendiri. Maaf, nama saya Irwan, tukang ledeng. Seorang teman meminta saya untuk memperbaiki ledeng di rumah ini. Katanya airnya sering macet dan tidak lancar. Betul. Tapi siapa teman saudara itu? Anton. Anton Pangeribuan. Baik, silakan. Rika. Papa pergi dulu ya. Baik, Pak. Mbak. Iya, Non. Mana minuman susu saya? Di sini, Non. Sedang dibuatkan. Mbak, laki-laki itu siapa, Mbak? Oh, tukang ledeng, Non. Oh. Tadi Papa ada meninggalkan pesan tidak? Tidak, Non. Uang? Juga tidak. Loh,
Nanti kalau Mbok mau belanja uangnya dari mana? Sisa uang kemarin masih cukup, Non. Apa masih cukup? Cukup atau tidak, Mbok akan usahakan. Kebetulan malam ini Tuan tidak makan di rumah, Non. Lalu makan di mana? Di kantor. Katanya akan ada pertemuan penting dengan teman-teman sekantor. Ah, itu hanya alasan. Sekarang Papa mulai tidak jujur. Rika ragu Papa punya simpanan. Papahmu sudah lama jadi duda. Non Rike harus maklum. Ya, maklum sih maklum, Mbok. Tapi yang penting Papa harus jujur. Rika lebih senang. Sudah ya, Mbok? Rika berangkat. Iya, Non. Mbok, Iya, Den. sini sebentar. Baik, Den. Lihat, airnya ngalir kan? Iya, Kalau rusak, panggil saya. iya, Den. Ini alamat saya. Permisi. Saudara Trisman pernah belajar di STM ya? Ah, tidak, Pak. Saya belajar dari teman-teman saja. Kok kelihatan cekatan sekali? Pengalaman, Pak, pengalaman. Saya belajar sebagai tukang listrik sudah 5 tahun. Oh, Ya. Aduh, yang ini kepanjangan mana, Pak? Kan tadi pukul. Ya, ya, ya. Iya benar, Pak. Gitu. Warnanya Coba. sangat pantas. Aduh. Coba kalian berdua. Ya. Nah. Ya terus. Up. Ya. Ya. Terus. Nah. Gitu. Awas, itu jangan begitu. Angkat kaki, ya. Pukul terus. Ya. Nah, satu. Ini harus masuk nih tangan. Saya. Jangan Yang merah tadi kebalik, Pak. Ya. Ya. Up, lompat. Nah. Ya. Up. Ya. Ya. Hai. Ya. 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 Hai. Up. Ya. Up. Up. Kalau pipa pompa itu sudah selesai, keran wastafel di ruangan makan tolong dibetulin. Ya. Setelah itu kamar mandi saya, kamar mandi Tuan, dan kamar mandi Nona Hartati. Ya. Sesudah itu keran kolam di ruang tengah supaya diperiksa. Ya. Hei, Bung. Kalau ngomong ya lihat orang dong, jangan yaya melulu seperti burung kuntul. Dibilangin malah matanya melotot. Sialan. Bego rupanya orang ini. Ucapan begitu jelas, masa tidak mengerti? Ngerti sih ngerti. Tapi kalau perempuan sedang ngomel, nggak usah dilayani. Bisa runtuh dunia. Sialan lu. Gua pikir lu bisa tau tuli. Ternyata bisa ngomong.
Sudah, Pak. Permisi. Ya. Oke, cukup, cukup. Mari kita mulai, ya. Ya, oke. Kita mulai. Siap? Kamera, action! Oh, ya. Ngomong-ngomong, Bung Irwan sudah kawin belum? Belum, Pacar? belum juga. Kalau gitu, bebas dong. Ya, Sebentar ya, saya lihat dulu. Mungkin ada tamu. Sialan lu, Tris. Gua pikir tadi siapa? Loh, kok galak amat? Kenapa sih? Ngelamun ya? Ngelamun sih enggak, pusing aja. Habis di rumah nggak ada orang, semua pada pergi. Pergi kemana? Keluar kota? Iya, Tuan ke Singapura, Nyonya ke Puncak, Nona Hartati ke Bali, dan Sinyo Anwar ke Borobudur sama teman-temannya. Asik dong kalau begitu. Asik bagaimana maksudmu? Gua kan bisa nginap di kamar lu 1 malam. Sialan lo. Emangnya lu pikir gua ini perempuan apaan? Murahan ya? Perempuan murahan sih enggak. Cuma... Apa? Apa? Ayo apa-apa? Jangan gini dong, Ma. Coba apa coba? Lepasin, malu kan Coba. lihat orang. Biarin, habis kamu ngomongnya suka ngelantur. Ya, sudah. Gue minta maaf. Sekarang coba tunjukkan tombol-tombol listrik yang rusak itu. Supaya Nyonya nanti pulang, semua sudah beres. Nah, gitu dong. Gua kan seneng lihat lo. Ya. Betul saudara Irwan belum pernah kawin? belum, Tidur dengan perempuan? belum juga. Yang benar. Sungguh, saya belum pernah tidur sama perempuan. Jangankan tidur. Mari Pak, sini Pak. Sadis ya. Pas tuh makanya tuh. Delik tuh ya. Jam.
Nyonya, saya harap tenang. Ya. Pada waktu peristiwa itu terjadi, Nyonya ada di mana? Di luar kota. Suami Nyonya? Juga tidak ada keluar negeri. Kalau demikian, saya minta dengan hormat, Nyonya ikut kami kantor polisi. Baik. Jatuh cinta berjuta rasanya, siang dan malam terbayang wajahmu. Hei. Sialan lu, Yun. Gua pikir tadi siapa, bikin orang kaget saja. Makanya, dari dulu gue bilang cepet-cepet kawin supaya nggak gampang kaget. Bagaimana mau kawin? Nyerahin lu aja, nggak ada waktu. Sialan lu. Emangnya gue bini elu? Bini sih enggak, cuma Cuma apa coba? Coba. jangan gitu dong, Yun. Gua kan bisa malu dilihat orang. Kalau lu bisa malu, apa gue nggak bisa malu? Lu ngomong seenaknya aja sih. Nggak pernah pikirin perasaan orang. Ya, sudah. Saya minta maaf. Tadi mau apa lu datang kemari? Gua mau kasih tahu lu, itu listrik yang tempo hari lu perbaiki rusak lagi. Dasar tukang listrik sialan. Kalau kerja setengah-setengah. Kalau nggak begitu kan, lu nggak panggil gua lagi. Sialan. Susah, Pok. Laki-laki memang mau menang sendiri. Kita baikin, diinjak-injak. Kita galakin, dia minggat. Saya bingung, bagaimana cara untuk menghadapinya? Kalau suami saya, lain Dek Marni. Pagi-pagi sudah bangun. Jam 7 pergi kerja. Sesudah usai jam kantor, ya tidak langsung pulang. Ya cari obekan dulu untuk menambah penghasilan. Tapi tidak selamanya kan berhasil. Iya memang. Nah, Pak air macet? Hei, lagi kerjain apaan tuh? Kerjaan ledeng. Kerjain ledeng kok sekarang? Bukannya nanti siang saja? Kamu tahu, di dalam masih banyak yang nyuci, tahu? Jadi laki-laki bodoh amat sih. Apa nggak tahu jam-jam sekarang? Sedang sibuk-sibuknya ibu-ibu rumah tangga mencuci pakaian. Ganteng juga loh. Kayak Roy Martin. Dasar perempuan gatel lu. Nggak boleh lihat laki-laki nganggur. Dari dulu sudah saya katakan jangan pakai pipa plastik. Nggak kuat, tapi dipaksakan juga. Dasar orang pelit. Sekarang saya juga yang capek ngangkatin air kalau pipanya bocor. Mati di kamar mandi setelah diperkosa. Sampai lu, Yun. Kerja lihat orang dong. Jangan senangnya saja. Emangnya bokong gua ada matanya? Dibilangin dari tadi suruh kerjakan yang di belakang dulu. Tapi lu maunya di sini. Dasar lu aja laki-laki mata keranjang. Nggak bisa lihat pantat orang. Yun? Yanya! Ada apa tuh ribut-ribut? Ininya, tukang listrik, senggol bokong saya. Ya sudah. Jangan keras-keras. Malu sama tetangga. Baiknya,
Lu sih kalau ngomong suaranya nggak pernah bisa pelan. Kayak kambing kehilangan anaknya saja. Gua lagi lu salahin. Pantat lu yang nyenggol kursi yang gua pakai. Lu salahin gua. Dasar lu perempuan ceriwis. Kalau ngomong nggak mau kalah. Iya. Kalau ngomong pelan-pelan kayak sedikit. Jangan pakai kebiasaan di kampung. Gua kan malu sama Nyonya. Yun, Yanya, siapa tuh? Coba lihat dulu. Ah, siapa lagi nih orang? Tamu pada nggak tahu diri aja. Oh, Bung Irwan. Saya kira tadi siapa? Maaf, saya terlambat. Tadi saya memperbaiki pipa pemandian umum di Tanah Abang. Ah, nggak apa-apa. Waktu kan masih banyak. Yun, Yanya, siapa tuh? tukang ledengnya. Oh, Sebenarnya, apa yang rusak? Itu Bung Irwan. Pipa ledeng yang Bung Irwan perbaiki tempo hari rusak lagi. Airnya nggak mau jalan. Barangkali ada pipa yang bocor. Baiklah, kalau begitu saya periksa dulu. Lewat sini aja. Biar lihat sini saja. Dasar orang kampung. Pemalunya bukan main. Yun, Yanya, sini sebentar. Yun, cepat sedikit. sayanya. Hati-hati pada kedua laki-laki itu ya. Saya lihat mereka itu aneh-aneh. Kalau tukang listriknya, saya jaminnya. Saya kenal betul kok orangnya. Justru karena kamu kenal, bisa berbahaya. Kamu bisa berbuat sesuatu tanpa diketahui tukang ledeng. Ah, masa saya sejahat itunya? Itu kan seumpama. Bagaimana kalau dia naksir padamu? Kalau dia naksir, ya kawin. Nah kan? Ya sudah, saya pergi dulu ya. Jangan lupa kunci kamar saya. Katanya mau pergi ke pesta. Nggak tahu menemuin pacarnya. Saya dengar katanya Bung Irwan belum pernah kawin ya. Belum. Kenapa? Ya tidak kenapa-kenapa. Memang belum waktunya. Kalau begitu, ada niat dong. Ada. Sudah ada calon ya? Belum. Kok? Ya memang belum ada. Kalau ada yang mencalonkan diri, Mencalonkan diri bagaimana maksudnya? ya kawin.
Yun. Yuyun. Oke, siap ya. Dagu angkat sedikit, ya. Senyum. Maaf, saya mau numpang tanya, Bung. Apa betul di sini rumahnya saudara Irwan? Bukan. Itu. Oh, Tapi orangnya tidak ada. Sejak tadi sore, ia tidak saya lihat. kira-kira kemana ya, Bung? Wah, susah untuk tafsirkan. Namanya anak muda. Tapi kalau mau nunggu, silahkan. Apa saya tidak mengganggu? Ah, tidak. Kebetulan saya belum mengantuk. Terima kasih. Maaf, keadaannya begini. Kursi pun tak punya. Saya bisa maklum, tinggal di kota besar. Bung tinggal sendiri di sini? Iya, sama dengan saudara Irwan. Sus, Eni Surya Atmaja. Sus Eni, mau minum apa? Tidak usah merepotkan, Bung. Baru saja saya minum di warung sana. Ah, tidak apa-apa. Kita ngobrol sambil menunggu Bung Irwan. Baik, terima kasih.
kompornya tadi rusak. Halo? Kapten Sunardi ya? Betul, Pak. Apa Anda sudah dengar? Dengar tentang apa, Pak? Bahwasanya Anda besok ditugaskan ke Eropa untuk mengambil kapal pesanan kita. Besok? Iya, besok. Apa tidak bisa ditunda beberapa hari lagi? Tidak, waktunya sudah sangat mendesak sekali. Oh. Ya. Baik, Pak. Ya. Apa sebenarnya yang kau inginkan dariku, En? Dulu, aku pernah meminta kepadamu untuk kau menjadi istriku. Tetapi kau menolak dengan alasan kau belum siap untuk berumah tangga. Tapi sekarang, setelah dirimu kau perjualbelikan, setelah tubuhmu dijamah oleh sekian banyak lelaki, bahkan diriku sempat kehilangan harga diri, kau datang kepadaku dan mengatakan bahwa cintamu belum bisa lepas atas diriku. Nah, apa sebenarnya arti cinta itu bagimu? Apakah kau sengaja ingin mempermainkan diriku? Aku sungguh-sungguh, Irwan. Aku tidak pernah berniat mempermainkan kau. Aku mencintai kau seperti aku mencintai diriku sendiri. Apa yang kulakukan selama ini bukanlah kehendakku, tapi aku terpaksa. Kau sendiri tahu bukan bagaimana keadaan keluargaku? Artinya, karena keluargamu miskin, kau harus melacurkan diri? Kau jangan berbohong, En. Aku tahu kau punya alasan lain. Banyak keluarga miskin di Indonesia ini, tapi anak gadis mereka tidak harus menjualkan diri hanya karena sesuap nasi. Mereka berjuang, mereka bekerja lebih giat, tidak kecuali siang ataupun malam. Kau benar, Irwan. Aku melacurkan diri bukan karena alasan kemiskinan satu-satunya. Ada masalah lain. Dan kau, aku yakin kau sudah paham. Karena itu, kalau kau tidak keberatan, aku ingin mengajak kau pulang. Kita bentuk satu kehidupan baru. Kita kawin. Selama ini, aku tidak pernah bisa melupakan apa yang pernah kita lakukan dulu. Hanyalah satu kumbang yang ku sayang, mempesona jiwa dan raga, penyeduh rasa kita bahagia. Hanyalah satu kumbang yang ku sayang, mempesona jiwa dan raga, penyeduh rasa kita bahagia. Bising rayuanmu bagaikan melodi, lembut melayu dalam
Halo? Rika? Rika ya? Iya, betul. Siapa nih? Papa. Oh, Papa. Di mana, Pak? Di pelabuhan. Sebentar lagi Papa akan berangkat. Kok nggak ngomong-ngomong? Maklumlah, Papa kan sudah tua. Kapan pulang? Barangkali 2 bulan yang akan datang. Jangan lama-lama dong, Pak. Rika kan nggak ada temannya. Ya, baiklah. Papa akan segera pulang. Rika minta oleh-oleh apa? Ya, terserah Papa sajalah. Apa baiknya? Ya, sudahlah. Baik-baik ya. Mbak, Ya, sini sebentar. iya Non. Ya, Tadi Non. pagi Papa berangkat jam berapa? Wah, berangkat pagi-pagi sekali Non. Katanya ada perlu penting. Ah, mana ada urusan Papa yang tidak penting. Seperti yang Rika katakan dulu. Rika ragu Papa punya simpanan. Kalaupun ada, Mbok pikir Non Rike harus maklum. Tapi Nak Irwan. Selamat pagi, Mbok. Selamat pagi, Nak Irwan. Siapa, Mbok? Anu, tukang ledeng, Non. Tolong bilang, tunggu sebentar. Saya mau pinjam motornya. Iya, tunggu sebentar. Iya. Non Rike anak satu-satunya Kapten Sunardi. Ibunya meninggal beberapa bulan setelah dia lahir. Bung Irwan kan punya sepeda motor. Iya, Pinjam dong sebentar. Rika takut terlambat ke sekolah. tapi remnya blong. Ah, nggak apa-apa. Rika bawa hati-hati. Atau begini saja. Antar Rika ya. Nah, saya kira itu lebih baik. Yuk. Kak Irwan dulu pernah sekolah di mana? Tidak pernah sekolah. Kok berani merantau ke Jakarta? Saya kan laki-laki. Bisa kerja apa saja. Bagaimana kalau saya tidak usah diantar ke sekolah? Loh? Hari ini tidak ada jam pelajaran, gurunya rapat.
Sudahlah, kita jalan-jalan keluar kota, yuk. Bung Trisman. Betul. Silakan masuk. Terima kasih. Ada perlu apa, Bung Trisman? Ah, enggak. Saya hanya mampir. Iseng. Oh, Bung Irwan belum pulang kan? belum. Pagi-pagi sekali dia pergi. Bung Irwan memang seorang yang rajin bekerja. Saya dengar Sus Eni pernah hidup sebagai WTS ya? Betul. Beberapa tahun yang lalu. Dan sekarang? Saya tidak mau kehidupan seperti itu lagi. Tobat. Saya mau jadi orang biasa saja. Kalau perlu sembahyang 5 waktu. Kalau begitu percuma dong saya datang kemari. Apa maksud Bung Trisman? Masa nggak tahu? Barangkali bensinnya habis, Kak Irwan. Nah, baru tadi pagi saya isi. Apanya yang rusak kalau begitu? Nah, lebih baik kita dorong ke situ yuk. Yuk. Di situ aku lihat ada bengkel motor. Saudara Trisman kenapa ada di sini? Iseng, Pak. Kebetulan tidak ada kerjaan. Oh, Saudari Eni, Ya, tolong nanti kalau Bung Irwan datang supaya menghadap pada saya. baik, Pak. Saudari Eni kan sudah lama tinggal di rumah ini, padahal bukan istrinya. Betul kan? Betul, Pak. Permisi. Iya, terus, hati-hati, hati-hati. Awas. Terus, tunggu, minggir, tunggu ya, ada mobilnya, tunggu. Awas. Terus, tunggu. Pas ya. Jangan dilepaskan. Iya, terus, gas, tambah gas dikit, ya, terus. Awas, hati-hati. Iya, Bagaimana, Sus Eni? Tidak keberatan, bukan? Saya kira tidak lama. Barangkali juga. Hanya 7 menit. Sebenarnya dulu, cita-citaku ingin menjadi seorang insinyur. Tapi karena otakku tak kerebok, goblok, maka jadi tukang ledeng. Oh, rupanya punya cita-cita jadi orang penting juga ya. Tentu. Setiap orang kan ingin merubah jalan hidupnya. Saya pikir tadinya hanya bercita-cita jadi tukang ledang seumur hidup. Nggak taunya punya cita-cita besar juga.
Aku sekeluarga 6 orang. 5 perempuan, 1 laki-laki. Waktu aku kecil, ayah sering memukuli aku. Entah alasannya apa, aku sendiri tidak tahu. Setelah aku dewasa, aku tidak pernah dipukuli lagi. Bahkan ayah ingin berbuat selalu baik, ingin selalu hidup bersama-sama kami, anak-anaknya. Ayahku meninggal karena tak tahan melihat kelakuan ibuku. Sekarang beliau di mana? Siapa? Ibunya Kak Irwan. Sudah meninggal. Meninggal dunia beberapa tahun setelah aku tinggal di Jakarta. Tadi siang kan sudah kau dengar apa yang kuinginkan. Kalau kau menolak, aku akan melapor pada Pak RT. Dari tadi saya lihat kok gelisah terus. Ada apa sih? Tidak kenapa-kenapa, Mpok. Saya hanya agak bingung sedikit. Bingung itu kan ada sebabnya. Apakah usahamu itu menurun? Atau ada sebab-sebab lain? Sebahagian karena usaha saya sedang menurun. Para langganan saya mulai berkurang. Mereka pada umumnya sudah bisa memperbaiki listrik di rumahnya apabila ada kerusakan. Nah, kalau begitu kan jelas. Lebih baik usahamu alihkan saja ke bidang yang lain. Jadi pedagang kek, jadi pegawai kek. Yang penting kita jangan linglung. Itu yang sedang saya pikirkan, Pok. Barangkali ada baiknya saya pindah ke kota lain. Jakarta terlalu panas untuk saya. Apakah kalau kau pindah ke kota lain, usahamu pasti berhasil? Belum tentu kan? Lebih baik kau tekuni usahamu itu kembali, atau pindah ke desa. Di desa sini juga banyak yang bisa kau buat. Desa sekarang tidak sama dengan di desa dulu. Listrik juga sudah ada. Baik, Mpok. Nanti saya pikirkan. Lebih baik kau pikirkan mulai dari sekarang. Jangan sampai terlambat. Jadi bintang film itu memang sulit, Lia.
kita harus berani berkorban. Mula-mula, kita harus berkorban perasaan, kemudian pikiran dan tenaga. Kalau kita sudah sampai pada apa yang kita cita-citakan, umpamanya jadi bintang, kita harus berani mengorbankan segala-galanya, termasuk masalah keluarga. Maksudmu, kita harus berani melakukan adegan-adegan seperti yang dikehendaki Sritera. Itu hanya sebagian saja. Ada yang lebih penting daripada itu. Umpamanya hubungan kita dengan seorang pacar atau suami. Belum lagi kalau bintang itu sudah punya anak. Itulah sulitnya jadi bintang, Lia. Ada apa? Laki-laki itu sudah beberapa kali memperhatikan saya. Saya takut kalau ia punya kelainan jiwa. Kenapa, Mbok? Rika. Rika kenapa? Rika kecelakaan naik motor. Kecelakaan?
agak lama mencurigai tingkah lakunya Irwan. Akan tetapi tidak ada bukti. Karena tidak ada bukti-buktinya, saya tidak dapat berbuat apa-apa. Ya. Rike, Iya, Pak. kau sudah pikirkan akibat pergaulanmu dengan anak muda itu? Papa ini kok berpikirnya terlalu jauh. Rike kan hanya ingin menjenguknya. Tidak ada apa-apa antara Rike dan dia, Pak. Dia kan cuma seorang tukang ledeng. Sedangkan asal-usulnya kau sendiri pun belum tahu. Nanti saja Papa lihat. Lebih baik kita berangkat sekarang. Rike takut terlambat. Iyalah.